Jenis batu bara. Pengertian batu bara. Batu bara merupakan batuan sedimen padatan yang dapat terbakar berasal dari tumbuhan berwarna coklat sampai hitam yang sejak pengendapannya terkena proses fisika dan kimia yang mengakibatkan pengkayaan kandungan karbonnya. Batu bara merupakan hasil dari akumulasi tumbuhan pada kondisi lingkungan pengendapan tertentu. Akumulasi tersebut telah dikenai pengaruh sedimentari dan post-sedimentari. Ada dua tahapan penting yang dapat dibedakan untuk mempelajari jenis batu bara, yaitu gambut dan batu bara. Dua tahap ini merupakan hasil dari suatu proses yang berurutan terhadap bahan dasar yang sama, yaitu tumbuhan. Penggambutan. Gambut merupakan batuan sedimen organik tidak padat yang dapat terbakar dan berasal dari sisa hancuran atau bagian tumbuhan yang tumbang dan mati di permukaan tanah. Pada umumnya akan mengalami proses pembusukan dan penghancuran yang sempurna sehingga beberapa waktu kemudian tidak terlihat lagi asalnya. Jika tumbuhan-tumbuhan di suatu rawa maka dikirikan dengan kandungan oksigen yang sangat rendah sehingga tidak memungkinkan bakteri anaerob atau bakteri yang memerlukan oksigen hidup. Pada kondisi tersebut hanya bakteri-bakteri anaerob saja yang berfungsi melakukan proses dekomposisi yang kemudian membentuk gambut. Berikut adalah gambar proses penggambutan pembatubaraan. Proses pembatubaraan adalah perkembangan gambut menjadi lignit, subbituminus, bituminus, dan metalisi. Proses pembentukan gambut dapat berhenti karena beberapa proses alami seperti misalnya karena penurunan dasar tikungan dalam waktu yang sangat singkat. Jika lapisan gambut yang telah terbentuk kemudian ditutupi oleh lapisan sedimen maka tidak ada lagi bahan anaerob. Tekanan terhadap lapisan gambut akan meningkat dengan bertambahnya tebal lapisan sedimen sehingga tekanan yang bertambah besar pada proses kualifikasi akan mengakibatkan menurunnya porositas. Berikut adalah gambar proses penurunan gambut dari pit ke antaresit. Proses perubahan sisa-sisa tanaman menjadi gambut hingga batu bara disebut dengan pembatubaraan atau penggabungan. Secara ringkas ada dua tahap proses yang terjadi, yakni tahap genetik atau biokimia, tahap alien atau geokimia. Berikut adalah gambar contoh penggambutan. Untuk mendapatkan batu bara maka lingkungan pengendapannya biasanya berupa rawa dengan tingkat kelembapan tinggi. Vegetasi pada lingkungan tersebut mati kemudian terbentuklah gambut. Kemudian gambut tersebut mengalami kompresi dan pengendapan di antara lapisan sedimen yang juga mengalami kenaikan temperatur akibat geothermal gradient. Akibat proses ini maka terjadi pengurangan porositas dan pengurangan moisture sehingga terlepasnya grup OH, COH, OCH3 dan CO dalam wujud cair dan gas. Kemudian dengan adanya kompresi yang harus terus merata serta kenaikan temperatur maka terbentuklah batu bara subbituminus dan bituminus dengan tingkat kalori yang lebih tinggi dibandingkan dengan brown coal. Tempat terbentuknya batu bara berdasarkan rumpun tumbuhan pembentuk yaitu daerah air terbuka dengan tumbuhan air, rawa ilalang terbuka, rawa hutan, rawa lumut. Menurut Martini Dosenko 1984 dalam Disa 1992 membedakan tempat pembentukan batu bara berdasarkan jenis tumbuhan pembentuk yaitu Deogi, FN, Mars, Swan. Jenis tumbuhan pembentuk batu bara. Jenis tumbuhan pembentuk batu bara menurut Disa yaitu alga, Xylophyta, Picardophyta, Gymnospermae, Angiospermae. Faktor yang berpengaruh dalam pembentukan batu bara: posisi geotektonik, topografi, ilmu geologi, umur geologi, tumbuhan, dekomposisi, metamorfosa organik. Berikut adalah bentuk lapisan endapan batu bara. Endapan batu bara berbentuk kors, dikirikan oleh lapisan batu bara dan batuan yang menutupi melengkung ke arah atas akibat gaya kompresi. Berikut adalah contoh gambarnya. Endapan batu bara menurut Burrett Hill. Bentuk ini terjadi apabila di daerah di mana batu bara semula terdapat akumulasi sehingga lapisan batu bara seperti terintrusi. Bentuk ini terjadi di daerah di mana deposit batu bara mengalami seri petahan. Berikut endapan batu bara akibat perlipatan terdapat pada daerah lipatan. Yang berikut adalah gambar dari peringkat rank batu bara dari pit, lignit, coal. Kandungan karbon, hidrogen, dan oksigen pada batu bara dengan rank yang berbeda, seperti yang bisa dilihat pada tabel. Parameter kualitas batu bara. Baik buruknya suatu kualitas batu bara ditentukan oleh penggunaan batu bara itu sendiri. Batu bara yang berkualitas baik untuk penggunaan tertentu belum tentu baik untuk penggunaan yang lainnya.
Begitu juga sebaliknya, tujuan dari parameter batubara tergantung dari untuk apa batubara tersebut digunakan. Kualitas batubara dapat dianalisa secara sifat fisik maupun sifat kimia. Jika kita menggunakan sifat kimia, yaitu dapat menggunakan analisa proximat, nilai kalor, analisa komposisi abu, dan titik nilai abu. Jika kita menggunakan sifat fisik, dapat menggunakan HGI, nilai Muai bebas, breaking index, dan dilatometri. Yang pertama, analisa proximat. Analisa proximat terbagi atas 4 nilai analisis. Dapat dilihat pada diagram di samping, yaitu S kontan 16,65%, total sulfur 2,92%, moisture 8,34%, relative matter 22,61%, dan fixed carbon 49,8%. Yang pertama dari analisa ini ada kadar air. Air bebas yaitu air yang terisa secara mekanik pada permukaan batubara dan letakkannya mempunyai tekanan uap normal. Dan air bawaan yaitu air yang terisa secara fisik dalam batubara pada struktur pori-pori sebelah dalam. Penentuan kadar air dibagi menjadi 2 tahap penentuan, yaitu yang pertama penentuan free moisture atau air dry loss, yang kedua penentuan residual moisture. Kadar air dapat dirumuskan dalam TM sama dengan Fm ditambah Rm di dalam kurung 1 dikurang Fm per 100. Yang kedua ada kadar abu. Abu sebagai sisa pembakaran batubara. Saat batubara belum dibakar, abu berbentuk mineral matter atau mineral pengotor. Mineral matter ada 2 macam, yaitu inherent mineral matter dan extraneous mineral matter. Inherent mineral matter yaitu pengotor yang masuk ke dalam batubara pada saat proses pembentukan batubara dan tidak dapat dihilangkan dengan pencucian batubara. Sedangkan extraneous mineral matter merupakan lapisan penutup, lapisan dasar ataupun lapisan sisipan yang ikut terambil pada saat penambangan. Mineral matter ini dapat dihilangkan dengan pencucian batubara. Kadar abu dapat dirumuskan dalam A sama dengan M2 per M1 dikali 100, di mana A sama dengan S in the analysis samples, M2 weight of S, M1 sama dengan weight of sample. Yang ketiga ada zat terbang yang merupakan gas yang mudah terbakar. Zat terbang mempunyai hubungan yang erat dengan peringkat batubara, yaitu makin kecil presentasi zat terbang maka makin tinggi peringkat batubara. Jika zat terbang tinggi di atas 24%, maka batubara akan mudah terbakar. Yang keempat ada karbon tertambat, yang merupakan karbon yang terdapat dalam batubara berupa zat padat. Dapat dirumuskan dalam Fc sama dengan 100 dikurang dalam kurung A ditambah Vm ditambah Im, di mana Fc sama dengan fixed carbon, A sama dengan kadar abu, Vm sama dengan zat terbang, Im sama dengan kadar air bawaan. Semakin tinggi Fc maka peringkat batubara semakin tinggi. Yang kedua ada nilai kalor, yang terbagi dua yaitu gross calorific value, yaitu nilai kalor yang dihasilkan dari reaksi oksidasi seluruh unsur dalam batubara. Yang kedua net calorific value, nilai kalor yang benar-benar dapat dimakan dalam pembakaran. Dapat dilihat pada tabel di samping, yaitu konversi nilai kalori batubara. Nilai kalori batubara bergantung pada peringkat batubara. Semakin tinggi peringkat batubara, semakin tinggi nilai kalorinya. Yang ketiga ada analisa komposisi abu. Abu adalah residu yang berasal dari mineral meter hasil perubahan batubara. Komposisi kimia berbeda dan beratnya lebih kecil dari mineral meter yang ada di dalam batubara asalnya. Unsur-unsur utamanya yaitu aluminium, kalsium, besi, silikon, dan sedikit titanium, mangan, dan natrium. Sifat abu yaitu menggambarkan sifat sustaining dan melting. Yang kedua ada dapat diukur dalam kondisi oksidasi reduksi. Yang keempat ada titik lalai abu. Titik lalai abu batubara dinyatakan dalam temperatur dalam berbagai kondisi pelayannya, itu deformasi, spherical, hemispherical, dan flow. Pengaruh dari ice fusion temperature atau AFT. Yang pertama, jika AFT rendah di bawah 1000 derajat Celcius, sistem penghilangan abu secara basal atau di bawah atau darurat. Yang kedua, jika AFT sedang, flexibility tinggi dalam instalasi alat. Yang ketiga, jika AFT tinggi di atas 1350 derajat Celcius, maka sistem penghilangan abu secara kering atau atap. Yang kelima ada HGI atau Hydro Flammability Index, merupakan salah satu sifat fisik dari batubara yang menyatakan mudah atau supaya batubara batubara sehingga mendapatkan ukuran minus 200 mas. Semakin tinggi angka HGI, maka batubara semakin mudah digerus menjadi ukuran minus 200 mas. HGI diuji dengan menggunakan mesin hydrov yang dapat dilihat pada gambar di samping. Sampel yang sudah digerus pada ukuran partikel tertentu kemudian dimasukkan ke dalam mesin lalu digerus menggunakan bola baja pada putaran tertentu. Yang keenam ada nilai muai bebas atau free swelling index. Suatu indeks yang menyatakan besaran pemuaian batubara bila dipanaskan, nilainya antara 0 sampai 9. Sulfur dalam batubara ada 3 bentuk, yaitu organik sulfur, periodic sulfur, dan sulfat. Dapat dilihat pada gambar bagaimana indeks tersebut dari 0 sampai 9. Yang ketujuh ada breaking index, yaitu adalah cara untuk menentukan tipe kokas dari batubara yang dilakukan proses karbonisasi. Tes ini dilakukan pada tingkat pemanasan yang lambat yang lebih mirip dengan tingkat pemanasan pada coke oven. Yang terakhir ada dilatometri. Dilatometri adalah nilai yang menunjukkan terjadinya dilatasi atau pengembangan dan kontraksi atau pengkerutan dari batubara apabila dipanaskan pada kondisi tertentu. Dalam proses pemanasan batubara akan mengalami 4 proses, yaitu penguapan, pelunakan, dilatasi, serta kontraksi kemudian pembuatan kembali. Pada proses kontraksi kemudian pembuatan kembali terdapat 2 sifat, yaitu caking dan choking. Caking merupakan sifat yang menggambarkan kemampuan batubara membentuk gumpalan yang mengembang selama proses pemanasan, sedangkan choking merupakan sifat yang berhubungan dengan perilaku batubara selama proses karbonasi. Pada tabel classification of all barang dapat dibaca bahwa batubara dibagi menjadi beberapa kategori atau beberapa kelas, yaitu yang pertama ada kelas antrasit dengan grup meta-antrasit, antrasit, dan semi-antrasit. Kemudian ada kelas yang kedua yaitu adalah bituminus
dengan dibagi menjadi beberapa grup, yaitu ada low volatile bituminous coal, medium volatile bituminous coal, ada high volatile A bituminous coal, high volatile B bituminous coal, dan high volatile C bituminous coal. Untuk kelas yang ketiga adalah subbituminous dengan grup subbituminous A coal, subbituminous B coal, dan subbituminous C coal. Dan kelas yang terakhir atau kelas yang keempat yaitu adalah lignit dibagi menjadi beberapa grup, yaitu ada lignit A dan lignit B. Pada tabel berikut dapat dilihat bahwa yang terbesar dengan nilai-nilai kategori tersebut adalah high volatile A dengan nilai sebesar 69 dan untuk grader D-nya 31 untuk volatile meter dan memiliki nilai BT 14.000. Selanjutnya adalah melakukan perhitungan dari data analisis yang telah diketahui. Hasil dari data analisis yang diketahui atau komponen-komponen batubara tersebut, dari hasil tersebut kita dapat mengetahui apakah kategori dari suatu batubara. Diberikan suatu data kualitas, yaitu diketahui ada berbagai komponen, yaitu ada komponen total moisture 28%, kemudian inherent moisture 20%, volatile matter 30%, as content 15%, fixed carbonnya 35%, sulfur content 1,8% dengan satuan AdB. Kemudian kita akan menentukan fixed carbon dengan satuan dry free fixed carbon dengan rumus yaitu fixed carbon dikurangi dengan 0,15 sulfur, kemudian dibagi dengan 100 dikurang dengan inherent moisture ditambah 1,08 dikalikan as contentnya ditambah 0,55 dikalikan sulfur kemudian dikali 100. Dari data ini kita dapat memasukkan komponen-komponen yang ada di dalam rumus ini, yaitu diketahui fixed carbonnya 35, kemudian dikurangi 0,15 dikalikan sulfur yang diketahui yaitu adalah 1,8, kemudian dibagi dengan 100 dikurangi dengan inherent moisture-nya 20, kemudian ditambah 1,08 dikalikan as content-nya yaitu sebesar 15, kemudian ditambah 0,55 dikalikan sulfurnya 1,8, kemudian baru dikalikan 100. Maka dari operasi ini dapat kita operasikan yaitu memiliki nilai 34,73 dibagi dengan 62,81 kemudian dikalikan 100. Maka mendapatkan nilai akhir untuk dry free fixed carbonnya adalah 55%. Dari nilai ini kita dapat menentukan perhitungan berikutnya yaitu dry free volatile matter dengan rumus 100 dikurangi dengan nilai dry free fixed carbon yang sudah kita cari sebelumnya, yaitu berarti 100 dikurangi dengan nilai sebelumnya adalah 55, kita masukkan 55, mendapatkan hasil 45% untuk dry free volatile matter. Kemudian dari hasil ini kita dapat melakukan perhitungan lanjut, yaitu adalah menentukan moist free BTU atau calorific value dari data tersebut, yaitu yang kita ketahui BTU-nya adalah senilai 5050, maka dengan rumus BTU dikurangi 50 sulfur, kemudian dikalikan dengan 100 dikurangi 1,08 dikalikan as content ditambah 0,55 dikalikan sulfur dikali 100. Dari rumus tersebut kita dapat memasukkan komponen yang telah diketahui, yaitu dengan nilai BTU senilai 5050, kemudian dikurangi dengan 50 dikalikan dengan sulfur yang diketahui 1,8, kemudian dibagi dengan 100 dikurangi dengan 1,08 dikalikan as kontennya itu sebesar 15, kemudian ditambah dengan 0,55 dikalikan sulfur yaitu 1,8, kemudian dikalikan 100. Maka dari perhitungan tersebut dihasilkan
4.960 dibagi dengan 82,81 dikalikan 100, maka mendapatkan hasil akhir yaitu 5.986% untuk dari hasil nilai MOS Free BTU. Pada perhitungan tadi, sesuai dengan hasil yang telah ditentukan dan berpacu pada tabel Classification of Bareng, yaitu dengan nilai fixed karbon yang kurang dari 69, kemudian nilai volatimeter lebih dari 31, dan nilai BTU atau calorific value sebesar 5.896. Maka, dari hasil-hasil tersebut dapat disimpulkan, jika dilihat dari tabel Classification of Bareng, hasil tersebut menunjukkan pada kategori liquid B. Karena pada kategori liquid B, bernilai BTU atau calorific value yaitu kurang dari 6.300. Dari hasil yang telah dihitung tadi, nilai BTU-nya sebesar 5.896 atau sama dengan kurang dari 6.300. Maka dari hasil tersebut dapat disimpulkan batu bara tersebut pada kategori liquid B.